Sudah lama kita tidak mendengar Proton meluncurkan mobil baru di Indonesia. Bahkan, seakan vakum sejak terakhir mereka meluncurkan Preve dan Suprema 2 tahun lalu. Lebih mengejutkan lagi, mereka mencuci gudang dengan mendiskon stok lama besar-besaran. Apakah ini pertanda Proton akan mati di Indonesia? Ternyata tidak. Dan kini mereka sekarang kembali lagi dengan sebuah hatchback mungil bernama Iris. Iris merupakan pengganti city car bernama Safi. Namun ia kini lebih besar. Rencana membuat pengganti Safi sudah ada sejak 2010 ketika pabrikan Malaysia itu memamerkan Proton emas di Jenewa. Desain mobil tersebut dikerjakan oleh Ital Design Giugiaro dan terinspirasi dari Lotus Ethos Concept. Bahkan rencananya Lotus akan membuat versi hot hatch-nya. Tapi sejak itu Proton berganti-ganti manajemen dan kelanjutan kerjasamanya tidak jelas lagi. Bahkan di 2011, Proton mengumumkan kerjasama kembali dengan Mitsubishi untuk mobil kompak mereka. Entah akhirnya mereka bekerja sama dengan siapa, tapi yang jelas Proton berhasil membuat Iris ini terlihat menarik. Lihat saja detail dari lampu depannya di dalam-dalamnya menunjukkan betapa usaha Proton membuat mobil ini terlihat mahal. Kemudian juga bagian belakangnya yang datar itu membuat mobil ini tampil unik di jalan. Namun sayangnya untuk spek Indonesia ini ada beberapa hal yang mengurangi estetika. Pertama, dia belum ada fog lamp. Kemudian tuas pintu dan spion ini belum dicat warna bodi, masih hitam doff walaupun sudah ada sen di spion. Lantas satu lagi yang ini menurut pendapat kami, peleknya yang digunakan terlalu kecil dan desainnya kurang menarik. Karena kami pernah melihat mobil ini di Malaysia sebelumnya dalam versi pelek yang lebih besar, itu cantik sekali. Apalagi juga ada versi balap dari mobil ini yang digunakan oleh Proton R3, itu desainnya wow. Tapi secara keseluruhan kami bisa bilang bahwa mobil ini memiliki desain salah satu yang paling baik di kelasnya. Satu lagi keunggulan dari Iris yang dikedepankan adalah keselamatannya. Karena mobil ini walaupun berada di kelas hatchback yang mungil, tapi memiliki peranti keselamatan yang cukup lengkap. Airbag untuk 2 penumpang di depan, kemudian ada ABS dan EBD, kemudian dia juga dilengkapi dengan stability control, serta dia juga ada peringatan untuk penumpang yang belum memakai seat belt. Serta safety belt sudah untuk 5 penumpang dan ada kaitan untuk kursi bayi Isofix. Makanya mobil ini di ASEAN NCAP meraih penghargaan sebagai mobil dengan raihan bintang 5 yang paling murah harganya. Nah, berbicara harga, ini yang menarik. Tipe manual seperti mobil tes kami kali ini memiliki harga Rp175.250.000 on the road DKI Jakarta. Ada lagi satu versi CVT yang ini harganya unik, Rp180.283.000. Sampai 3.000-3.000-nya dihitung untuk harga mobil ini. Tapi balik lagi, ini adalah mobil yang harganya paling terjangkau yang meraih bintang 5 ASEAN NCAP. Oke, Anda akan aman berada di dalam. Tapi apakah Anda akan betah? Sayangnya walaupun di luar terlihat mahal, namun di dalamnya tidak. Karena materialnya ini keras, kemudian tidak ada material bludru atau empuk sama sekali, dan dia juga memakai jahitan-jahitan palsu. Tuas transmisi juga untuk transmisi manual ini terlihat terlalu tinggi dan bentuknya juga tidak keren gitu ya. Walaupun enak untuk dipakai, tapi dia kelihatan terlalu tinggi. Serta AC juga belum digital dan instrumen juga kecil. Tapi kayak yang kami suka adalah desainnya ini sebenarnya menarik. Kemudian bangku ini adalah yang terbaik di kelasnya karena dia bisa menopang tubuh dengan baik. Dia juga ada penahan di sisi kiri dan kanan, serta dia cukup panjang sehingga Anda akan tersangga dengan baik pahanya. Dia juga tinggi, memang posisi mengemudi jadi agak tinggi, tapi paha Anda akan tersangga dengan baik dan Anda tidak akan lelah mengemudikan mobil ini dalam jangka waktu yang lama. Audio ini sebenarnya keluaran Blaupung, merek audio ternama dari Jerman. Namun memang
tampilannya seperti zaman dulu, dia tidak ada layar besar, apalagi layar sentuh, dia hanya ada layar kecil, dan ini juga seperti masih dot matrix ininya tampilannya. Secara keseluruhan sebenarnya desain mobil ini itu di bagian interior menarik, tapi memang material yang masuk ke Indonesia ini yang bukan material yang terbaiknya. Posisi mengemudi sendiri tidak bisa dibilang rendah yang sangat ergonomis, tapi dia cukup enak karena ada beberapa hal. Pertama, dia memang bisa diatur naik turun, dan ini cukup luas pengaturannya walaupun tidak bisa teleskopik maju mundur. Kemudian bangku itu bisa dinaik turunkan, serta semua tombol ini berada dalam jangkauan, dan ada sandaran untuk kaki kanan di tumit. Ini yang membuat seakan-akan menggunakan pedal gas model organ, dan ini akan membuat kaki kanan tidak cepat lelah juga. Tadi Anda juga sudah saya beritahukan mengenai faktor keselamatan mobil ini, tapi ada satu lagi di interiornya. Pertama, dia sudah auto lock, jadi Anda tidak perlu khawatir mobil itu belum terkunci. Dan ketika Anda terbalik atau Anda kecelakaan, sampai airbagnya itu keluar atau mobil mendeteksi itu kecelakaan, dia akan memerintahkan kunci membuka sendiri, sehingga bisa Anda ditolong dari luar tanpa kesulitan apapun. Ini adalah posisi mengemudi saya tingginya 177 cm. Kalau Anda sering menonton Auto Driver pasti sudah hafal, tapi banyak juga orang baru menonton Auto Driver, jadi saya harus menyebutkan tinggi saya terus dan terus. Semoga Anda tidak bosan. Anda bisa lihat bahwa legroomnya memadai. Memang tidak lega, tapi memadai. Dan yang paling menyenangkan dari duduk belakang ini adalah paha Anda juga lagi-lagi tersangga dengan sangat baik, dan ada ruang di bawah kursi depan sehingga Anda bisa rileks. Tidak lega, tapi rileks. Sedangkan untuk ruang kepalanya juga memadai untuk saya yang setinggi ini, tidak mentok. Tapi memang headrest belakang ini belum yang tingginya memadai untuk orang setinggi saya. Tapi dia sendiri lebih tinggi dibandingkan rival-rivalnya yang juga memakai bentuk headrest menyatu ini. Yang tidak menyatu hanya Mitsubishi Mirage tipe teratas. Namun untuk 170 cm ke atas dia masih memadai, dan saya pun sebenarnya ini masih ya lumayan lah. Saya mensimulasikan kalau tertabrak dari belakang masih tertahan kepala saya sehingga menghindari leher cedera. Secara umum di belakang ini memang tidak banyak yang bisa dilakukan. Ada 3 cup holder, 1 di tengah, 2 di pintu kiri dan di pintu kanan. Tapi duduknya ini nyaman, utamanya karena paha yang tersangga dengan baik dan kaki saya leluasa bermain di ruang di bawah kursi depan. Tidak ada tuas pembuka bagasi di depan, dia dibuka dengan cara yang elegan, yaitu dengan tuas di bawah logo. Ketika dibuka, Anda akan mendapati mobil ini memiliki bagasi yang sangat memadai. Kapasitasnya adalah 270 liter, dan itu artinya lebih besar dari Honda Brio serta Mitsubishi Mirage. Dia setara dengan Nissan March, dan ini sangat memadai untuk ukuran kelasnya. Selain itu, Anda juga mempunyai space yang besar dikarenakan ban serep mobil ini menggunakan tipe temporary. Ini adalah ban serepnya yang sangat mungil, dan kalau kita taruh di samping ban yang aslinya, maka dia akan terlihat ada perbedaan ketinggian sekitar 4 cm yang membuat mobil ini akan sedikit miring ketika Anda menggunakan ban serep. Tapi memang ini hanya temporary untuk menolong Anda sampai ke tempat penggantian ban. Ini ban mobil atau ban skutik. Tapi keuntungannya ban ini adalah Anda sangat enteng untuk menggantinya. Membongkar muatnya sendiri itu sangat enteng. Kemudian di bagasi mobil ini juga ada deck yang berfungsi ganda, satu untuk meletakkan kertas atau buku di belakang, serta ini juga berfungsi untuk melindungi barang-barang Anda di bawah. Satu, privasinya, kemudian kalau ada maling memecahkan kaca, dia tetap tidak punya akses ke bawah, sehingga membuat barang Anda yang ditaruh di bagasi itu lebih aman, dan ini juga bisa dibuka secara mudah. Serta kalau Anda menginginkan space yang lebih luas, jok belakang mobil ini bisa dilipat dengan perbandingan 60-40.
Dia memang tidak rata, tapi setidaknya ini membuat Anda fleksibel untuk mengangkut barang-barang yang besar. Setelah menjalankannya di jalan raya, lantas bagaimana impresi kami terhadap mobil ini? Walaupun kita tidak tahu sekarang mereka bekerja sama dengan Lotus apa tidak untuk mobil ini, tapi nyatanya mobil ini memiliki handling yang baik untuk kelasnya. Dia memang masih ada limbung, tapi pengendaliannya itu cukup meyakinkan. Anda tidak akan merasa bahwa mobil itu mau terlempar ke kanan atau ke kiri. Bahkan di atas 100 km per jam dia juga masih stabil. Lantas adanya electronic stability control membuat kita menjadi lebih percaya diri, karena kita tahu ketika terjadi melintir atau slip, maka sistem itu akan membantu Anda untuk mengoreksi arah mobil. Tapi ada satu yang tidak begitu saya suka, adalah feel di setirnya. Yang pertama, dia memang tidak ada komunikasi dari jalan yang baik ke setirnya, sehingga terasa seperti tidak terkoneksi setir ini ke ban walaupun handlingnya baik. Kemudian material dari setir ini kasar, sehingga itu menimbulkan perasaan berada di mobil yang murah. Meski demikian, kami harus akui bahwa mesin yang diusung mobil ini cukup baik. Mobil ini menggunakan mesin 1300 cc 4 silinder dengan tenaga 90 HP dan torsi 120 Nm. Diklaim oleh Proton, mobil ini mampu mencapai 0 sampai 100 km per jam dalam 12,2 detik untuk transmisi manual seperti mobil tes kami. Namun hasil tes kami sendiri di Indonesia mencatat 12,5 detik. Sedangkan untuk varian transmisi otomatik CVT itu 1 detik lebih lambat dibandingkan yang manual. Namun yang baik dari mesin ini adalah kehalusannya, baik itu peredamannya maupun kehalusan dari getaran mesinnya. Untuk ukuran kelasnya, Anda tidak akan mendengar raungan mesin terlalu banyak di dalam, serta getaran mesin juga sangat minim. Bahkan mesin ini juga sangat supel. Maksudnya sangat supel adalah dia memang torsi 120 Nm itu didapat di atas 4000 rpm karena maksimumnya di 4000 rpm, tapi di putaran rendah dia tidak terasa bergetar atau terasa terbebani mesinnya. Ini sekarang saya berjalan 50 km per jam karena di depan agak terhambat lalu lintasnya dengan gigi 5. Bahkan sekarang 40 km per jam dengan gigi 5 dan hanya 1200 rpm. Ketika saya injak gas penuh, dia memang pelan, tapi tidak ada raungan mesin atau getaran yang berlebihan. Jadi secara teknis Anda bisa memakai mobil ini di jalan tol dengan gigi 5 saja dari mulai 40 km per jam ke atas. Sedangkan untuk konsumsi bahan bakarnya di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, dia mencatat 12,3 km per liter. Sedangkan untuk di tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, angka yang dicatat adalah 18,1 km per liter. Kami yakin kalau transmisi CVT-nya pasti akan lebih hemat lagi, terutama di tol. Karena transmisi manual ini ketika kita berjalan 100 km per jam, dia putaran mesin berada di 2900 rpm, yang itu terlalu tinggi. Kehadiran Hill Start Assist di mobil ini juga sangat membantu, terutama di versi manual. Oke, sekarang saya sudah berhenti di tanjakan. Posisi gigi 1 saya menginjak kopling dan sekarang saya akan melepaskan rem. Tidak bergerak sama sekali mobil. Baru setelah 3 detik dia mundur. Oke, saya akan ulangin lagi prosesnya. Saya rem. Nah, dengan dihentikannya rem selama 3 detik itu, Anda memiliki waktu lebih dari cukup untuk memindahkan kaki kanan dari pedal rem ke pedal gas, sehingga tidak perlu lagi menggunakan rem parkir ketika macet di tanjakan. Sekarang saya lepas rem, injek gas dan langsung maju. Simple. Hill Start Assist atau kalau di Proton itu disebut sebagai Hill Hold Assist, itu satu-satunya ada di Proton Iris. Tidak ada rival lagi sekelasnya yang memiliki fitur tersebut. Jadi tidak hanya untuk automatic CVT-nya, tapi juga untuk manualnya.
Di lain sisi, saat berjalan kami menemukan beberapa kelemahan. Yang pertama adalah desis angin dari sisi jendela. Saya juga tidak tahu kenapa di atas 70 km per jam itu mulai keluar desisnya dan semakin lama semakin keras. Kemudian yang kedua adalah ventilasi AC yang tidak bisa ditutup. Kalau di malam hari Anda dingin dan Anda ingin menutup ventilasi tidak bisa, hanya bisa diarahkan. Meski begitu, harus diakui Iris juga memiliki beberapa kelebihan yang menarik. Yang pertama adalah visibilitasnya, baik ke depan, ke samping, itu sangat baik. Apalagi posisi duduk Anda juga agak tinggi sehingga visibilitasnya seperti MPV. Bahkan di ujung kiri dan kanan itu disediakan kaca lagi di sudut dari pilar A. Itu seperti di MPV untuk melihat blind spot ke arah samping. Lantas kapasitas tangki bahan bakarnya secara official disebut 40 liter. Namun kami kemarin dari kosong itu bisa memasukkan 42 liter ke dalam tangki, yang artinya kami perkirakan secara total dia bisa 45 liter termasuk di saluran bahan bakarnya. Artinya dengan sekali mengisi bahan bakar dan dengan kehematan yang dicatat oleh mobil ini, secara teoritis Iris bisa menempuh lebih dari 500 km hanya dari satu kali pengisian bahan bakar. Kelebihan berikutnya adalah yang kami suka, tuas pintu model Eropa. Jadi Anda tidak perlu membuka kunci, tuasnya ada di tengah, tapi Anda tinggal tarik sekali untuk membuka kunci dan tarik sekali lagi untuk membuka pintu seperti mobil Eropa, dan itu sangat praktis. Bisa disimpulkan kalau Iris ini adalah produk yang baik dari Proton. Dia praktis, dia cukup hemat, mesinnya juga cukup potensial dan halus. Namun memang dia tidak menggugah untuk dikemudikan seperti produk Jepang. Tapi bagi Anda yang tidak begitu masalah dengan keasikan berkendara, namun concern dengan masalah keselamatan, maka Anda bisa mempertimbangkan Iris ini karena dia adalah yang terbaik di kelasnya dalam hal keselamatan. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Proton Iris. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini serta share ke teman Anda. Dan apakah Anda berpikir bahwa mobil ini bisa mengembalikan kejayaan Proton ke Indonesia? Silahkan komen di bawah. Kami sangat senang mendengar komentar-komentar Anda. Jangan lupa main ke website kami di www.autodriver.com serta subscribe ke channel kami. Bagi Anda yang masih bingung menentukan pilihan mobil di kelas ini, Anda juga bisa melihat video review kami terhadap Mitsubishi Mirage dan Daihatsu Sirion, yang linknya juga akan ada di layar ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kami selanjutnya.